Halo teman-teman, di video kali ini kami akan melakukan observasi di radio KFM Kajen mengenai pengembangan di media massa. Ayo ikuti keseruan kami. Radio KFM Kamusoyo masih mendengarkan Nuha Sabina Peragi. Kan salah satu radio swasta di Pekalongan ada dua jenis radio, yakni radio LPS atau lembaga penyiaran swasta dan juga LPPL. LPPL itu biasanya anggarannya dari pemerintah, kalau swasta itu dari perseorangan ataupun dari UPT. Nah, karena kita itu berada di wilayah Kabupaten Pekalongan, kita itu juga harus mengedepankan lokal content atau bahasa yang digunakan pada beberapa acara itu biasanya kita pakai bahasa logat lokal atau bahasa kajenan. Bahasa ngopo tapi bahasa Kajen, bahasa Pekalongan. Kita banyak menggunakan bahasa-bahasa seperti bahasa asli Pekalongan, kayak manggil orang itu bisa pakai lur atau Kang Mas Bayu. Kalau kayak itu kita pakainya Kang Mas Bayu. Tapi pada beberapa acara kita juga bisa pakai bahasa lur. Terus atau misalkan di beberapa acara lokal konten itu juga kita mengedepankan komunikasi yang lebih nyaman untuk mereka. Tapi kita juga menyesuaikan format acara. Misalkan di satu acara tertentu, contoh acara bulan kita itu ada yang namanya panggung maklar. Jadi itu kayak pasar senggol gitu. Jadi kalau misalkan di pasar senggol kita pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa yang susah dimengerti, itu akan susah untuk ditangkap oleh pendengar kita. Jadi kita pakai bahasanya bahasa Ngoko, Pekalongan. Bahasanya lebih kromo tapi halus gitu, jadi nggak sampean nggak kue gitu, tapi itu bisa sekali kalau di yang panggung Maklaran yang untuk pasar senggol itu, karena itu biasanya orang-orang konveksi atau orang-orang Pekalongan yang suka jual beli barang. Karena kita juga harus menggunakan bahasa Indonesia karena KFM itu 85% news. Jadi ketika di acara tertentu lulus anchor kayak gitu kita menggunakan selamat siang kalau masalah ada kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita bahasanya bisa gitu. Nanti ada juga acara minggu itu acara ada itu namanya Starling yang kita kalau bicara program. Nanti penyiar juga dituntut bahasa ngapak. Jadi ada ngapak-ngapaknya, walaupun ngapak kita nggak sejauh apa yang berapa ini, tapi setidaknya ada ngapak. Timen ke sampean, jadi tetap ada apa-apa. Nah itu berapa bahasa yang kita gunakan, kita menyesuaikan sense of communication ya. Jadi harus punya itu. Jadi nggak mungkin penyiar halo selamat pagi apa kabar Anda, gimana kabarnya? Nggak mungkin. Harus halo selamat pagi apa kabar Anda, senang sekali gitu. Jadi harus atraktif, harus inovatif, harus komunikatif, harus apa ya? Ibaratnya harus positif. Gitu. Jadi penggunaan intonasi, artikulasi, terus juga penggunaan bahasa-bahasa yang lebih apa sih? Kalau radio itu kan nggak kayak TV. Kalau TV itu kita bisa lihat orang, terus bisa langsung digambarkan. Tapi kalau radio itu kan hanya audio, kita nggak punya visual. Jadi gimana caranya gaya komunikasi penyiar itu agar pendengar itu membayangkan kayak enak banget nih es krim siang-siang. Tapi yang didengar dari radio itu, wah iya ya makan es krim awal-awal pokoknya enak banget ya gitu. Jadi kita harus membuat mereka berimagine, membayangkan. Nah justru tantangan radio itu lebih susah daripada TV. Kalau TV dengan gerakan, gaya itu sudah bisa ditebak. Misalkan nyuci baju, ya kan nyuci baju kan. Jadi kalau kita kan nggak bisa, kita kan harus membuat mereka itu terbawa suasana. Gitu. Jadi penggunaan intonasi, artikulasi,
terus juga ketepatan penggunaan kalimat, bahasa, kejelasan, kata-kata yang variatif, menggambarkan suasana, mood yang positif itu penting. Terus sesekali juga kita harus humor kepada pendengar. Ya, celotehan-celotehan sedikit tapi bisa bikin mereka ketawa.